Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Baim di sini pada pagi hari ini saya udah berada di depan stasiun Malang. Hari ini saya ingin melakukan perjalanan dari kota Malang ini menuju ke Jakarta dengan naik kereta api Matarmaja. Kereta api Matarmaja ini merupakan kereta api full kelas ekonomi yang melayani rute dari Malang ini menuju ke Jakarta Pasar Senen. Nah, nanti untuk kereta api Matarmaja ini rutenya sedikit unik karena kereta api Matarmaja ini akan melintasi jalur selatan terlebih dahulu, nanti bersambung di lintas utara dari Semarang menuju ke Jakartanya. Oke, seperti apa keseruan pada perjalanan kali ini naik kereta api Matarmaja full trip dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini saya nggak sendirian, saya sama teman-teman udah pada masuk semua. Oke teman-teman, ini saya udah cetak boarding pass Nia Matarmaja dari Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, berangkat pada pukul 9.25 dan tiba di Pasar Senen pada pukul 1.14. Dan di perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya bareng Mas Novan dari Surabaya yang kita kemarin hunting ya, bareng Mas Novan sama Mas Bintang. Ini orangnya lagi rawat. Gimana Mas Bin? Uji nyali. Oke wes. Ya naik Matar dulu sudah pernah naik kereta api Matarmaja sama bapak-bapak arisan ya. Dan sekarang kita Kanak-kanak kecilan ya sama anak-anak children dari Malang ke Jakarta. Jadi ya dinikmati aja. Bukan begitu nak-kanak? Oke. Oke nak-kanak, lanjut. Oke, sekarang saya udah berada di jalur 1 stasiun Malang. Dan ini untuk rangkaian kereta api Matarmaja udah tersedia di jalur 1 ya. Sedikit saya jelaskan, untuk kereta api Matarmaja ini merupakan kereta api yang memiliki relasi dari stasiun Malang ini menuju ke tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk kereta api Matarmaja ini durasi perjalanannya itu termasuk lama banget ya. Dari Malang menuju ke Jakarta itu ada 16 jam. Wah, naik kereta api ekonomi tegak dan adu dengkul selama 16 jam. Gila. Ini kayak uji nyali juga sih. Sebelumnya saya juga udah pernah naik kereta api ekonomi tegak dan durasinya itu juga lama ya. Seperti kereta api Pasundan yang dulu dari Surabaya menuju ke Bandung ada 14 jam. Sekarang naik Matarmaja ini ada 16 jam. Semoga sepi ya. Mantap-mantap. Ini persiapan kereta api Matarmajanya bakal ditempel dengan lokomotif dinas ya. Sepertinya itu Lok Sedono 1 karena itu udah kelihatan dari jauh. Oke, untuk lokomotif dinas dari kereta api Matarmaja ini adalah Lok CC201-8909 milik Depo Induk Madiun. Lok CC201 pertama berdinas mulai tahun 89, urutan ke-9 milik Depo Induk Madiun. Nantinya lokomotif ini yang akan membawa kita full trip naik kereta api Matarmaja dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Berhubung lokomotifnya sudah disambung, kita menuju ke tempat duduk kita yang ada di kereta ekonomi 9. Ini sih, ini dia. Wah ternyata di depan ini ya, 21 sama 22. Oh yang sini sih ya. Oke, kita langsung duduk aja. Oke, sekarang saya udah berada di peron jalur 1 stasiun Malang. Dan sekarang saya udah berada di depan kereta ekonomi 9 dari kereta api Matarmaja ini. Dalam perjalanannya, kereta api Matarmaja ini membawa 9 kereta ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Untuk kereta api Matarmaja ini sendiri berangkat dari stasiun Malang pada pukul 9.25, tiba di Pasar Senen pada pukul 1.14.
Berarti dari Malang menuju ke Jakarta itu termasuk lama ya, ada kurang lebih 16 jam perjalanan. Wah, mantap banget ini, lama. Pada perjalanan kali ini saya naik kereta api ekonomi 9 menggunakan sarana K3 00610 milik Depo Solo Balapan. K3 kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak, 06 mulai berdinas tahun 2006 dan urutan ke-10 milik Depo Induk Solo Balapan. Di atas pintu ini menunjukkan D395. D itu D kecepatan maksimal 90 km per jam, 39 berat maksimalnya 39 ton dan 5 menggunakan bogi K5. Jadi untuk kereta api Matarmaja ini dalam perjalanannya itu mampu dipacu dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Berhubung habis ini mau berangkat, kita langsung masuk aja. Kita lihat toiletnya. Seperti ini ya tampilan toilet dari kereta ekonomi 106 tempat duduk yang keluaran lama. Di sini ada cermin, terus ini ada wastafel. Ini agak rendah ya. Terus ini ada kloset duduk, ada jendela yang bisa dibuka, terus ini ada tisu, ada sabun, dan ada pengharum ruangan. Oke, cukup. Oke, tepat pada pukul 9:25, kereta api Matarmaja diberangkatkan dari stasiun tujuan awal yaitu stasiun Malang. Pada pukul 9:34 berangkat dari stasiun Malang Kota Lama. Oke, saat ini pada pukul 9:52 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Kepanjen, stasiun alternatif bagi penumpang yang naik dari Kabupaten Malang bagian selatan. Jadi dari Malang ini kereta api Matarmaja itu berhentinya ngecer ya. Selain di Malang Kota Baru, Malang Kota Lama juga berhenti di stasiun Kepanjen. Oke, saat ini perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Ngebruk. Jadi barusan berjalan satu petak dari stasiun Kepanjen, berhenti lagi di stasiun Ngebruk. Dan di sini kita rencananya tunggu bersilang dengan kereta api Majapahit yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Malang. Oke, kita tunggu kereta api Majapahit berjalan langsung di jalur 1 stasiun Ngebruk. Pada pukul 10:22 berangkat dari stasiun Sumber Pucuk.
stasiunnya kecil tapi yang naik juga ada loh dan banyak hitungannya. Oke, setelah stasiun Sumber Pucung ini kita akan melewati 2 terowongan ya, sebagai pemisah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. 2 terowongan yang namanya itu Eka Bakti Karya sama Dwi Bakti Karya, yang sekarang namanya berganti menjadi terowongan Karangkates 1 dan terowongan Karangkates 2, terus berakhir di Jembatan Lahor sebagai pemisah antara kedua Kabupaten Malang dan Blitar. Oke, saat ini pada pukul 10:41 perjalanan saya naik kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Kesamben. Di sini jadwalnya berarti normal ya untuk naik turun penumpang. Dan kereta api Matarmaja ini merupakan salah satu kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Kesamben. Nah, ini kita masuk di Sepur Belok. Sepertinya kita akan menunggu bersilang dengan kereta api, tapi nggak tahu kereta api apa. Tapi kalau dilihat dari jadwal, di belakangnya Majapahit ini sepertinya kereta api Parcel ya, dari stasiun Kampung Bandan dengan tujuan akhir stasiun Malang. Saat ini pada pukul 11:03 perjalanan saya naik kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Welengi. Di sini berhenti normal kurang lebih ada 2 menit untuk naik turun penumpang. Dan biasanya yang naik dari stasiun Welengi ini lumayan banyak. Oke, pada pukul 11:06 berangkat dari stasiun Welengi. Dan berhenti di stasiun Blitar. Sebelum turun periksa teliti kembali barang bawaan Anda yang selalu tertinggal di dalam kereta. Akses keluar stasiun Blitar sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Oke, pada pukul 11:25 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun besar Blitar. Di stasiun Blitar ini kereta api Matarmaja berhenti untuk naik turun penumpang, dan yang naik lumayan banyak ya, yang naik dari stasiun Blitar. Ini sepertinya akan segera diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Blitar. Kereta apinya telat, makanya ini langsung berangkat. Kita langsung masuk aja. Ternyata
berhentinya kereta api Matarmaja itu cukup singkat ya. Oke, saat ini pada pukul 11.45 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Ngunut. Stasiun Ngunut ini stasiunnya kecil tapi ada beberapa kereta api jarak jauh yang berhenti seperti kereta api Singasari, kereta api Brantas, dan kereta api Matarmaja ini. Yang tadi pesen ayam geprek sama itu sama oh ya 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 ini Kopinya ada 2 ya? ya pokoknya ada 2. Oh ya boleh ya Makasih ya Mas. sudah ya makasih. Matarmaja akan tiba dan berhenti di stasiun Tulungagung. Bagian yang mengakhiri perjalanan di stasiun Tulungagung, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa teliti kembali barang bawaan Anda yang sudah tertinggal di dalam kereta. Pukul 11.58 perjalanan kereta api Matarmaja tiba di stasiun Tulungagung. Dan yang naik dari stasiun Tulungagung ini banyak ya. Berhenti di stasiun Tulungagung kurang lebih ada 2 menit dan ini persiapan akan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Tulungagung. Saat ini pada pukul 12.26 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Kediri.
Dan suasana Kediri pada saat kereta api Matarmaja masuk, hujan deras ya. Aduh. Hujannya deras banget. Lebat. Oke, Matarmaja berhenti di stasiun Kediri nggak lama, kurang lebih ada 2 menit, dan ini persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Kediri. Pada pukul 12.31, kereta api Matarmaja berangkat dari stasiun Kediri. Terlihat kondisi cuaca stasiun Kediri pada saat ini hujan deras banget ya. Tadi saya pas ngerekam keluar itu sampai basah. Buset, ini hujannya deras banget ya. Nah, kalau hujan gini bagusnya kita berdoa, karena kalau pas lagi hujan kayak gini nih, doa kita itu mustajab ya, pasti dikabulkan. Ini ngetrip atau ngaji nih. Oke. Dengan beberapa saat lagi kereta api Matarmaja akan tiba dan berhenti di stasiun Kartosono. Bagi yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kartosono, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Bisa teliti kembali barang bawaan dan jasa yang tertinggal di dalam kereta. Akses pintu stasiun Kartosono sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Kami segenap yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Persiapan stasiun Kartosono, stasiun Kartosono. Oke, saat ini pada pukul 12.55, perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Kertosono. Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan pertemuan jalur dari Malang dan dari Surabaya. Nah, di stasiun Kertosono ini sendiri berhenti kurang lebih ada 3-4 menit untuk naik turun penumpang. Dan yang naik dari Kertosono ini juga lumayan. Berhubung berhentinya cuma sebentar, kita langsung masuk ke dalam kereta api. Karena kereta api Matarmaja ini akan segera diberangkatkan dari jalur 1 stasiun. Saat ini pada pukul 13.21, perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Nganjuk, dan berhenti di stasiun Nganjuk ini kurang lebih ada 2 menit.
Saat ini pada pukul 14:04 awal 2 menit dari jadwal perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Besar Madiun. Berhenti di stasiun Madiun kurang lebih ada 10 menit. Dan di stasiun Madiun ini selain aktivitas naik turun penumpang juga dilakukan pengisian air pada rangkaian kereta dan dilakukan pergantian kru pada kereta api Matarmaja ini. Oke, berhubung berhentinya masih lama, kita menuju ke depan untuk melihat lokomotif dari kereta api Matarmaja ini menggunakan lok CC 2018909 milik Depo Induk Madiun. Nah, untuk depo induknya terletak pada sana ya. Nah, itu yang ada CC 203 itu depo lokomotif Induk Madiun. Dan sebelahnya itu ada pabrik kereta api atau yang lebih dikenal dengan INKA, Industri Kereta Api. Rata-rata kereta api yang beroperasi di Indonesia saat ini buatan PT INKA ya. Di stasiun Magetan dan dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa teliti kembali barang bawaan Anda jika tertinggal di dalam kereta. Akses pintu stasiun Magetan sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Persiapan stasiun Magetan, stasiun Magetan. Oke, sekarang pada pukul 14:46 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Ngawi dan terlambat kurang lebih ada 2 menit. Dan ini persiapan langsung diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Ngawi. Biar gak lama-lama gitu kan, ini sekolah, berarti besok harus balik. Dari kota lama. Baru. Kereta api Matarmaja ini merupakan salah satu kereta kelas ekonomi yang melayani rute dari Malang menuju ke Jakarta. Pada grafik perjalanan 2021, kereta api Matarmaja ini merupakan kereta api yang menempuh rute terjauh kurang lebih 880 km dari Malang menuju ke Jakarta. Dan kereta api Matarmaja ini menyandang sebagai kereta ekonomi dengan waktu tempuh terlama, yaitu hampir 16 jam perjalanan menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Dari Malang menuju ke Jakarta, kereta api Matarmaja ini melewati rute lintas selatan bersambung lintas utara dan melewati berbagai kota seperti Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Madiun, Solo, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, dan berakhir di kota Jakarta. Nah, untuk singkatan dari nama kereta api ini berasal dari kata Malang, Tar, Blitar, Madiun, dan Jakarta. Oke, berhubung perjalanan kita sampai Jakarta masih panjang, jadi simak terus baik-baik ya video ini sampai selesai. Lagi kereta api Matarmaja akan tiba dan berhenti di stasiun Solo Jepres. Sebelum turun, periksa teliti kembali barang bawaan Anda jika tertinggal di dalam kereta. Akses pintu keluar stasiun Solo Jepres sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Oke, sekarang perjalanan saya naik kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Solo Jepres. Masuk di stasiun Solo Jepres pada pukul 15:42 dan berhenti di stasiun Solo Jepres ini sendiri
kurang lebih 7 menit ya, berangkat pada pukul 15:50. Stasiun Solo Jebres ini merupakan stasiun percabangan yang dimana bertemunya jalur dari arah Semarang dan dari arah Yogyakarta ya. Nanti setelah stasiun Solo Jebres ini ada segitiga, nanti kalau belok ke kanan sana itu ke arah Semarang, terus kalau lurus ke arah Yogyakarta. Berhubung kereta api Matarmaja yang kita naiki pada hari ini itu akan melewati lintas utara, lebih tepatnya Semarang Tawang sampai Cirebon. Berarti setelah stasiun Solo Jebres ini kita bakalan berbelok menuju ke kanan. Belok nanti sebelum stasiun Solo Balapan, kita melewati Gundi, Kedung Jati sampai Semarang Tawang. Nah, di kota Solo ini sendiri terdapat 3 stasiun besar ya. Stasiun Solo Jebres, stasiun Solo Balapan, sama stasiun Purwasari. Kalau stasiun Solo Jebres ini itu digunakan untuk keberangkatan kereta api yang melalui jalur utara, Solo Balapan untuk kereta api elit yang lintas selatan, dan Purwasari kereta api ekonomi yang melewati lintas selatan. Oke, ini persiapan kereta api Matarmaja akan segera diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Solo Jebres. Kita langsung masuk aja. Oke, barusan saja perjalanan saya naik kereta api Matarmaja meninggalkan stasiun Solo Jebres, atau lebih tepatnya meninggalkan kota Surakarta. Nah, setelah stasiun Solo Jebres tadi kita mengambil arah menuju ke kanan, menuju ke arah Semarang. Dari Solo Jebres menuju ke Semarang ini tuh lintasnya single track, dan ini bisa juga disebut sebagai lintas tengah, dimana lintas ini itu ada di tengah. Dan dari Solo ke Semarang ini lumayan lama ya, kurang lebih ada 2 jam. Ini mumpung masih terang ya, kita menikmati pemandangan sebelum nanti kita tiba di Semarang itu kalau nggak salah udah gelap ya mas ya? Maghrib ya. Udah maghrib. Ikuti terus perjalanan saya sampai stasiun Jakarta Pasar Senen. Naik kereta api ekonomi lama-lama itu sebenarnya boring banget sih. Gimana mas Bin? Ya gimana ya, sebenarnya melelahkan, tapi kalau rame-rame itu ya seru juga sih sebenarnya. Kalau rame-rame itu seru, kalau pas sendiri ya gitu deh rasanya. Apalagi kalau mungkin misalkan kayak naik kereta api Seri Tanjung ya masih bisa sadar diri lah ya, tapi kalau misalkan naik Matarmaja yang harganya harga reguler 250.000, ya kalau keretanya sepi sih enak sih bisa selonjoran, tapi kalau pas lagi rame tidak. Ya kurang lebih begitulah komentarnya Mas Bin. Poin terpentingnya pas sepi. Ya poin terpentingnya tuh pas sepi. Oke, kita enjoy tripnya ya sampai Jakarta. Kurang Jakarta. berapa jam mas? Kurang lebih 6 jam lagi. 6 jam? Enggak sih 6 jam, itu 7 jam lebih lah. Waduh, 8 jam. aduh capek. Oke, aduh.
sekarang pada pukul 17.11 kereta api Matarmaja berhenti ya. Ini kalau dilihat di peta, ini berhenti di sinyal masuk stasiun Kedung Jati. Ini sebelumnya stasiun Kedung Jati, dan dari Gundi menuju ke Berumbung saya kira itu relnya masih menggunakan rel tipe lama, dan ternyata udah diganti menjadi R54 atau yang tipe baru. Nah, dari Gundi menuju ke Kedung Jati ini ya, atau lebih tepatnya sampai Berumbung, ini lintasnya itu syahdu banget ya, ala-ala pedesaan banget. Dan tadi pas saya lihat itu rumah-rumah warga di sekitaran lintas ini itu masih kental banget dengan budaya Jawanya, rumah joglo, dan rumahnya itu didominasi oleh rumah kayu. Dari Gundi menuju ke Berumbung itu lintasnya itu maksimal berjalan di kecepatan 50 km per jam. Itu bisa kita lihat di belakang ini. Nah, itu tanjakannya lumayan terjal dan pemandangan perbukitannya itu indah banget. Di sisi lain itu di lintas ini juga rawan longsor ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kenapa kok kereta api di lintas ini tuh berjalan pelan sekali gitu. Oke, ini kita tertahan di sinyal masuk stasiun Kedung Jati. Sepertinya kita akan menilang kereta api semen ya. Lihatlah pemuda ini, lihatlah dia. Oke, ini pada pukul 17.46 berjalan langsung di stasiun Berumbung. Kita bertemu dengan jalur rel dari arah Surabaya. Stasiun Berumbung ini merupakan stasiun percabangan ya, pertemuan jalur dari arah Surabaya dan dari arah Solo. Nah, terlihat di sebelah sana itu ada kereta eksekutif milik Argo Prom Anggrek K1 Gendut yang sekarang udah tidak dipakai lagi. Sayang banget ya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Oke, saat ini pada pukul 18.02 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Semarang Tawang. Di stasiun Semarang Tawang ini berhenti kurang lebih ada 10 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 18.11. Di kota Semarang ini sendiri terdapat dua stasiun besar sebagai pemberhentian kereta, yaitu Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Nah, untuk Semarang Tawang ini biasanya melayani pemberhentian untuk kereta api kelas elit atau kelas atas, dan untuk stasiun Semarang Poncol ini sendiri biasanya digunakan untuk pemberhentian kereta api kelas bawah atau kereta api kelas ekonomi. Nah, berbeda dengan kereta api Matarmaja dan kereta api Berantas, karena sepertinya ya, kalau menurut saya itu Matarmaja, Berantas, Majapahit sama Brawijaya itu berhenti di stasiun Semarang Tawang karena dia kereta api dari jalur selatan.
pukul 19.22 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Pekalongan. Tiba di stasiun Pekalongan awal 5 menit dari jadwal yang seharusnya tiba pada pukul 19.29 dan berhenti di stasiun Pekalongan ini sendiri kurang lebih ada 4 menit ya, berangkat pada pukul 19.33 menit. Oke, persiapan masuk di jalur 3 kereta api 256 Kertajaya dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Barusan saja perjalanan saya naik kereta api Matarmaja meninggalkan stasiun Pekalongan. Nah, selepas stasiun Semarang Tawang tadi dan stasiun Pekalongan juga, pemandangan di luar itu gelap ya, karena hari udah memasuki malam dan berhubung di luar gelap, jadi kita rekam-rekamnya nanti pas kedatangan sama keberangkatan di stasiun besar aja. Kalau mau merekam di luar ya gelap, cuman kelihatan lampu aja. Dan berhubung perjalanan kita masih panjang ya, dari Malang ke Jakarta, sekarang mungkin udah setengah ya, dari Pekalongan menuju ke Jakarta kurang lebih ada sekitar 5-6 jam lagi. Lihatlah pemuda ini turun. Untuk okupansi penumpang kereta api Matarmaja, tepatnya di ekonomi 9 itu sepi banget ya. Dari Semarang tadi sampai ke Pasar Senen saya cek di kayak akses cuman ada 9 penumpang saja. Gila, ini sepi banget. Ini bisa dilihat ya. Nah, jadi untuk kursi yang 3 ini kalau kosong boleh ditempati ya buat tidur. Seperti orang yang satu ini lagi tidurin. Oke, saat ini pada pukul 20.22 mencatatkan awal 1 menit dari jadwal perjalanan. Kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Tegal. Nah, berhenti di stasiun Tegal ini kurang lebih ada 5 menit dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 20.28 menit. Dan yang ada di jalur 1 di stasiun Tegal ini adalah rangkaian kereta api Kaligung yang memiliki relasi dari stasiun Tegal dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Bayar ya. Ini kita dipertamakan pesan yang hangat-hangat ya Mas. Betul. Ini Mas Novan beli apa? Jahe serai lemon geprek. Berapa Mas? 15.000. Kita ini 10.000. Dan saya kali ini gak beli, saya dibeliin Mas Novan. Makasih loh Mas. Siap. Itu. 10.000. Iki mbok iki ket mang tuku cappuccino iki. Apa itu Mas Bi? Tuh, pencinta kopi. Ket mang. Oke, mari kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini pada pukul 21.07
awal 2 menit dari jadwal, kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Babakan. Stasiun Babakan ini sendiri merupakan stasiun kecil dan sekarang udah masuk di daerah operasi 3 Cirebon. Biarpun stasiunnya kecil tapi yang turun ada ya. Karena ini mau mendekat ke Jakarta jadi gak ada yang naik ya, adanya yang turun. Saat ini pada pukul 21.30 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Masuknya awal 2 menit, jadi berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini kurang lebih ada 10 menit. Berangkat pada pukul 21.40. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini sendiri kereta api Matarmaja dilakukan pengisian air pada rangkaian kereta dan pertukaran kru ya, kru dari kereta api Matarmaja. Berhubung berhentinya lumayan lama, bisa digunakan untuk merokok turun ataupun bisa untuk membeli makanan yang ada di stasiun Cirebon. 2 ya Pak? Sama telur aja ya? Telur ini apa? Dadar? Ini telur ya? Ya 2. Nasinya tambahan Pak. Ini kereta apinya persiapan berangkat ya dari stasiun Cirebon pada pukul 21.40. Dan alhamdulillah ini tadi berhasil beli makanan ya. Dari tadi dari Pekalongan, dari Tegal laparan ya. Alhamdulillah bisa beli di stasiun Cirebon Perujakan. Ini satu bungkusnya 20.000. Ya nggak apa-apa sih. Ini udah nambah. Jadi ya mantap. Sekarang pada pukul 22.13 perjalanan kereta api Matarmaja telah tiba di stasiun Jatibarang. Berhenti di stasiun Jatibarang kurang lebih ada 3 menit dan tadi masuknya awal 3 menit juga. Berhubung perjalanan kali ini dari Cirebon menuju ke Jakarta itu udah didominasi oleh lintas double track dan juga sekarang udah larut malam ya. Jadi saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan ini dengan tidur karena saya udah ngerasa ngantuk banget. Pada pukul 22.34 tiba di stasiun Terisi. Stasiun Terisi ini merupakan stasiun kecil ya. Setelah pemberhentian kita tadi di stasiun Jatibarang. Pada pukul 23.07 perjalanan kereta api Matarmaja udah tiba di stasiun Pegadaian Baru dan barusan berpapasan dengan kereta api 7008 Sembrani Tambahan dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Barusan saja perjalanan saya naik kereta api Matarmaja meninggalkan stasiun Bekasi. Oke, sebelum kita mengakhiri perjalanan pada kali ini naik kereta api Matarmaja, saya akan sedikit mengulas ya tentang perjalanan kali ini naik kereta api Matarmaja dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kali ini saya naiknya di kereta ekonomi 9 yang dimana dalam satu kereta itu menampung 106 penumpang. Dan di hari ini itu alhamdulillahnya penumpang yang naik di kereta ekonomi 9 itu terpantau sepi ya. Dan ini hanya terisi kurang lebih ada 10 orang aja, jadi lebih enak dan lebih luas. Untuk kursi dari ekonomi 9 ini itu kursinya enak ya, ini termasuk empuk lah dan AC-nya juga termasuk dingin. Terus untuk guncangan pada kereta itu enggak terlalu berasa ya, mungkin paling berasa itu di rute antara Cirebon hingga Jakarta aja, sisanya udah oke sih.
Memang kekedapan suara dari kereta api ekonomi Matarmaja ini juga lumayan kedap ya, tapi sekali agak berisik lah. Untuk segi harga naik kereta api Matarmaja ini dari Malang menuju ke Jakarta itu harga tiketnya juga lumayan mahal ya untuk sekelas kereta ekonomi yang konfigurasinya tuh 3 dan 2, karena memang untuk kereta api Matarmaja ini tidak mendapatkan subsidi atau PSO dari pemerintah, yang memang dulunya kereta api Matarmaja ini mendapatkan PSO dari pemerintah. Untuk harga tiketnya itu berkisar dari angka 250.000 hingga 280.000-an ya. Dan alhamdulillah pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Matarmaja menggunakan tarif promo berkisar Rp100.000, jadi bisa memangkas banget lah ya pengeluaran pada perjalanan kali ini. Oke. Untuk selebihnya naik kereta api Matarmaja kurang lebih ada 15 jam 49 menit perjalanan dari Jakarta ke Malang. Itu enak banget ya, apalagi kereta apinya sepi. Kalau sepi gitu enak, bisa buat tiduran, betul kan? Itu aja sih, yang lainnya udah oke banget deh. Buat kalian yang mau naik kereta api Matarmaja ini juga saya saranin, tapi ya kalau mau sepi di kereta yang paling belakang sendiri aja. Oke, sekian dari saya, nanti kita closing di stasiun Pasar Senen. Ini saya udah ngantuk banget ya, jadi mohon maaf ya kalau saya agak ngomongnya. Pada pukul 0:55 tiba di stasiun Jatinegara. Seperti biasa ya, kalau kereta api jarak jauh dari timur pasti berhenti di stasiun Jatinegara, dan kalau udah selesai naik turun penumpang itu langsung diberangkatkan kembali. Kereta ataupun bertukar dengan pelanggan lainnya. Kami atas nama manajemen Kereta Api Indonesia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Sampai bertemu kembali di perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, alhamdulillah pada pukul 1:08 perjalanan saya naik kereta api Matarmaja udah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Pasar Senen. Oke, berhubung perjalanan kita udah sampai di stasiun Pasar Senen, berakhirlah juga trip kita naik kereta api Matarmaja ya, yang lamanya itu ada 15 jam 49 menit. Tetapi kereta apinya masuk di stasiun Pasar Senen sepertinya awal ya. Awal kurang lebih ada 6 menit. Jadi ada waktu 15 jam 43 menit. Anggap aja 16 jam lah. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.